Pagi ini kajian ayat suci Al-Quran dengan referensi Tafsir Jalalain. Kita lanjut ayat 100 dari surat An-Nisa. Ayat ini masih menerangkan tentang kewajiban hijrah seperti ayat sebelumnya. Hijrah itu ada dua, Pak ya. Hijrah secara apa? Al-hijratu nau'ani khissiyatun wa ma'nayatun. Hijrah secara fisik, hijrah secara fisik kemarin jadi pindah tempat namanya, pindah tempat, pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah usaha. Kemudian wa maknawiyatun, pindah maknawi, pindah secara mentalitas. Harik yadaka nazalallahu alaika rizqa. Gerakkan tanganmu, nazalallahu alaika rizqa. Allah akan menurunkan engkau rezeki. Kewajiban melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, dimanapun berada. Dan ayat ini juga termasuk dalilnya diperbolehkan mengqashar sholat. Mengqashar itu apa? Meringkas sholat. Sholat yang bangsa 4 rakaat jadi dua rakaat. Orang mengqashar sholat syaratnya satu apa? Dalam bepergian, kondisinya bepergian. Dan bepergiannya ini bepergian yang tidak apa? Bi ghairi maksiatin, perginya tidak dalam rangka tujuan maksiat. Kemudian jarak tempuhnya minimal sudah 2 marhalah. 2 marhalah ini kalau hitungkan km itu sudah 85 km, itu minimal jarak tempuhnya. Sekali perjalanan, jangan dibolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Negeri Al-Bawawi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kita bisa hadir di masjid dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan taklim di pagi ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini adalah termasuk man salaka thariqan ilal ilmi sahalallahu thariqan ilal jannah. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diarahkan jalan yang benar, jalan yang lurus untuk menuju ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim pagi ini, kajian ayat suci Al-Quran dengan referensi tafsir Jalalain. Kita lanjut ayat 100 dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Waman lan sapane wong yuhajir hijrah sapa man fi sabilillah ing dalem dalane Allah, yajid siapa man mongko nemu sapa man fil ardi ing dalem bumi nemu muragaman ai muhajaron
tempat hijrah, tempat singgah, tempat kasiron kang akeh wasaatan tur kang luas ai fir rizki dalam urusan rezeki. Wa man lan sapane wong yakhruj lan metu sapa man mimbai saking omahe man muhajiran oleh metu krana hijrah ilallahi maring Allah wa rasuli lan utusane Allah. Sumayut dari kaum maka nemoni iman sapa apa al mautu mati fit tariqi ing dalem dalan kama kaya keterangan wa kang tuwa koma li Junda bin Damra maring Junda bin Damra al Laisi. Ayat ini masih menerangkan tentang kewajiban hijrah seperti ayat sebelumnya. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan menemukan tempat di bumi yang dimana dia hijrah, muraghaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapatkan tempat yang luas dan banyak, terutama dalam urusan rezeki. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli, dan barang siapa keluar dari rumah dengan tujuan hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian summa yudrikul mautu, kemudian dia di tengah jalan belum sampai tempat tujuan, ya, belum sampai tempat hijrah, summa yudrikul mautu, kemudian dia menemui ajalnya, faqad waqa'a maka temen tumibo aisabata, tegese tetep sapa apa ajru ganjarane wong ala wa ing atase Allah, dia tetap mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya itu menerangkan tentang hijrah. Kemarin hijrah itu ada dua, Pak ya. Hijrah secara apa? Al-hijratu nau'ani, hisyatun wa maknayatun. Hijrah secara fisik, hijrah secara fisik kemarin berarti pindah tempat, kemarin pindah tempat, pindah rumah, pindah tempat tinggal, pindah tempat kerja, pindah usaha. Kemudian wa maknawiyatun, pindah maknawi, pindah secara mentalitas, hatinya, mentalnya, keimanannya, kebaikannya, hal-hal yang baik yang dulunya berbuat tidak baik harus hijrah, pindah ke jalan yang baik. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'ah. Kemudian kalau di satu tempat, ya di satu tempat ada buahnya dari kemarin, ketika di situ kita sudah tidak kondusif, ya udah, yuk pindah tempat untuk memperbaiki, merubah kondisi, merubah situasi, baik secara fisik maupun mentalitas. Dengan itu niat apa? Untuk apa? Memperbaiki diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin yajid. Nah, man ini syarat, yajid jawabannya. Barang siapa yang pindah benar-benar niatkan memang di jalan Allah, yajid, Allah jawab pasti akan menemukan tempat yang lebih luas, yang lebih baik, kasih rawasa'ah, terutama dalam urusan apa?
urusan rezeki. Nah, kembali lagi itu semua adalah apa? Sesuai dengan kemampuan dan usaha kita. Kalau di tempat yang baru, ya kita tidak ada usaha, tidak ada usaha untuk memperbaiki diri dalam hal apapun, walaupun kita pindah hijrah 1000 kali, tetap nggak ada perubahan. Kalau niatnya pindah, niatnya hijrah ini memperbaiki dalam segala hal, ini pasti kita akan menemukan jalan yang kita inginkan. Tapi kalau di tempat yang baru kita tidak ada pergerakan, ya berarti ya sama aja, nggak ada perubahan dalam hal apapun, terutama dalam urusan rezeki, dalam urusan ibadah, dalam urusan yang lainnya. Harik yadaka nazalallahu alaika rizqa. Gerakkan tanganmu, nazalallahu alaika rizqa. Allah anugerahkan engkau rezeki. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli. Kemudian dia sudah niat dari rumah, keluar dari rumah, hijrah di jalan Allah. Dari rumah niat untuk melaksanakan suatu hal di jalan Allah, tiba-tiba summa yudrikuhul mautu. Kemudian belum sampai melaksanakan, di tengah perjalanan summa yudrikuhul mautu, tiba-tiba ajal menjumpai. Walaupun untuk kondisinya seperti itu, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, dia tetap mendapatkan pahala dari Allah. Kalau memang niatnya seperti itu, mereka akan mendapat pahala dari Allah, langsung dijamin oleh Allah surga baginya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, wa kana lan ana sapa Allah itu iku ghafurun, zat kang akeh pangapurane, rahiman tur zat kang welas asih ing dalam akhirat. Allah Maha Pengampun, walaupun kita banyak salah, banyak dosa, tapi kalau Allah menghendaki ampunannya, mudah bagi Allah. Wa idza darabtum fil ardi, lanjutnya ayat yang ke 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum lan nalikane aisak agawe sira kabeh aisafartum tegese lelungan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi, falaisa mongko ora ana alaikum ing atase sira kabeh apa junahun dosa antang suru yen to ngesor ngringkes sira kabeh minas sholati saking salat. Ai bi antaru dua tegese kelawan yen to gawe sira kabeh ing salat min arba'in saking kang bangsa 4 rakaat ilasna taini maring bangsa 2 rakaat. Wa idza darabtum fil ardi, dan ingatlah ketika kalian mengadakan perjalanan di bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak ada masalah bagi kalian jika kalian ingin mengosor sholat. Nah, ayat ini menerangkan tentang apa? Kewajiban melaksanakan sholat dalam kondisi apapun, dimanapun berada. Dan ayat ini juga termasuk dalilnya diperbolehkan mengkosor sholat. Mengkosor itu apa? Meringkas sholat yang bangsa 4 rakaat
jadi dua rakaat. Yang 3 rakaat nggak boleh. Yang 2 rakaat subuh, apalagi subuh nggak boleh lagi. Soalnya kalau ngosor itu rakaat yang bisa dilipat. Kalau 3 rakaat maghrib dilipat jadi berapa? Jadi 1,5. Jadi 1,5 berarti cuma rukuk terus rukuk doang langsung tahiyat itu ya. Apalagi subuh. Kalau dilipat jadi berapa itu? Jadi sholat yang boleh dikosor itu yang bangsa 4 rakaat. Tapi harus memenuhi syarat dan syaratnya kosor. Di antaranya syaratnya mengkosor biasanya kalau sholat boleh dikosor ini boleh dijamak ya, boleh dijamak. Kalau boleh dikosor boleh dijamak. Dijamak itu mengumpulkan 2 waktu jadi satu waktu. Itu pun harus memenuhi aturan. Duhur ditaruh di asar, nggak boleh asar ditaruh di maghrib, nggak boleh. Duhur taruh asar atau asar ditaruh duhur ya, itu aturannya seperti itu. Nggak boleh duhur ditaruh di maghrib, nggak boleh Pak ya. Kemudian maghrib dikumpulkan sama waktu isya atau dibalik, isya ditaruh waktu maghrib. Tapi nggak boleh isya ditaruh di subuh, nggak boleh, atau maghrib ditaruh di subuh, nggak boleh. Aturannya seperti itu. Untuk tata cara tentang qasar sholat, nah walaupun ini ayat, tapi ayat ini menyangkut ilmu fikih. Inilah dalilnya orang diperbolehkan untuk melaksanakan jamak dan qasar sholat. Di sini wa idza darabtum ay safartum fil ardi, jika kalian lagi mengadakan perjalanan di muka bumi, kamu tidak berdosa untuk melaksanakan ingin mengqasar sholat, nggak masalah ya. Orang mengqasar sholat syaratnya satu dalam bepergian, kondisinya bepergian. Dan bepergiannya ini bepergian yang tidak bi ghairi maksiatin, perginya tidak dalam rangka tujuan maksiat. Wah, saya mau pergi kemana? Pergi ke Surabaya, ngapain? Mau ikut gabung dalam komunitas rampok namanya. Tujuannya udah seperti itu. Kemudian dia di perjalanan sholatnya dikosor di jamak, nggak boleh. Dalam hal dia bepergian dalam hal yang wajib, contoh kita pergi jarak jauh, mau pulang ke Lampung, mau pulang ke Yogyakarta, tapi perginya ke sana membayar hutang. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Kalau sudah jatuh tempo, sudah janji, Pak tanggal sekian saya bayar, jadi pulangnya karena bayar hutang. Itu masuk pulangnya karena tujuannya wajib dia pulang. Atau dalam perjalanannya ini sunnah ini termasuk kita pulang kampung silaturahim, saudaranya hajatan, saudaranya ada acara, pulang lebaran, nengok orang tua, nengok saudara. Atau berpergiannya ini dalam rangka mubah, diperbolehkan dalam rangka urusan bisnis, urusan kerja ya, termasuk urusan kerja ini juga ada kalanya wajib. Pak Amir ini tugasnya di Tegal, berarti dia kesananya tujuannya perjalanannya ada perjalanan wajib karena kerja. Kemudian jarak tempuhnya minimal sudah 2 marhalah. 2 marhalah ini kalau hitung km itu sudah 85 km, itu minimal.
jarak tempuhnya. Sekali perjalanan, jangan dibolak-balik. Kita ke Tangerang sekali, setiap satu hari berapa kali? Umpamanya, kalau ke Tangerang sini berapa jalannya, berapa kilometer Pak? Ada 20 meter Pak. 20 meter kita bolak-balik sehari berapa kali tuh? Supaya mencapai 85 kilometer, nggak bisa. Bolak-balik ke Tangerang. Satu tujuan, satu arah, ini 85 kilometer. Kalau udah jalan seperti itu, nah, ini boleh, hukumnya boleh. Soalnya mengqashar sholat ini ada kalanya jawaz boleh, ada yang kala afdol lebih utama, ada yang kalanya mengqashar sholat ini wajib diqashar, wajib dijamak. Yang jawaz, yang boleh dikosor itu tadi, kita lagi dalam perjalanan jarak tempuhnya mencapai 2 marhalah 85 km, ini boleh. Jadi boleh. Bolehnya itu kita mengkosor juga terserah, mau sholat itmam sempurna juga boleh. Tapi karena kita dikasih kemurahan, dikasih gratisan juga ya, masa nggak mau Pak? Nah, boleh. Dikasih diskon, masa nggak mau? Kemudian dalam rangka bepergiannya ini harus ada tujuan. Kita mau kemana? Ke tempat kemana? Mau rekreasi, mau jalan-jalan, ziarah, wali songo dan lain sebagainya, harus ada tujuan. Tapi kalau perginya ini nggak ada tujuan, seperti orang bingung, nggak boleh mengqashar menjamak dan mengqashar sholat. Harus ada tujuan. Kemudian mengqashar sholat pun, nah kita satu syaratnya orang boleh melaksanakan jamak dan qashar sholat. Yang pertama, ayyakuna safaru fi ghairi maksiatin. Tadi dalam perjalanan tujuannya bukan karena tujuan maksiat. Kalau perjalanan karena hal-hal yang tadi itu yang diperbolehkan. Kemudian jarak tempuhnya masafatuhu sittatu asyara farsakhon, 16 farsakh itu berarti 2 marhalah. 2 marhalah kurang lebih ada mengatakan 85 km, ada mengatakan 88 km. Itu minimal. Tadi yang perjalanannya menempuh sampai 85 km itu berarti boleh. Tapi kalau udah jarak tempuhnya lebih dari 2 marhalah, ya, kalau udah sampai 3 marhalah berarti udah 100, hampir 120 km lebih. Itu lebih afdol. Berarti kalau jarak tempuhnya lebih jauh, itu lebih baik di jamak kosong. Yuk. Kalau untuk jamak dan qashar ya, zuhur dikumpulkan di waktu asar, namanya jamak takhir. Untuk waktu asar dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takhir. Jamak. Kalau cuma di jamak doang, di jamak aja, ya, tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, 4 rakaat salam. Kalau dikosor, jamak kosor, ya berarti zuhur 2 rakaat, salam, kemudian bangkit lagi, usolli lagi, sholat asar lagi 2 rakaat, lanjut. Jadi setelah salam
enggak ada, jangan ada apa, tidak boleh ada celah. Kemudian dia apa, diselingi dzikir, diselingi bacaan yang lain, enggak boleh. Habis salam langsung bangkit lagi. Itu namanya apa? Tata caranya orang sholat jamak kosor. Usul contohnya duhur ditaruh di asar. Ini yang dilaksanakan duhur dulu apa asar dulu? Boleh-boleh saja. Duhur dulu boleh, asar dulu boleh. Asar dulu boleh, duhur dulu boleh. Usolli fardhul duhri raq'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an ilal asari jam'a taqdimin qasr lillahi ta'ala. Sholli fardhu dhuhri raq'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri qasron lillahi ta'ala. Kalau qasar, kalau enggak qasar majmu'an bil asri lillahi ta'ala, gitu Pak ya. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak taksir ya apa, jamak takhirin, ditaruh di apa, dulu ditaruh di sholat asar. Jadi intinya barakat salam coba ya. Setelah salam nggak ada apa, nggak ada selingan, nggak ada dzikir, nggak ada yang lain, langsung bangkit lagi. Kemudian untuk melaksanakan sholat jamak qasar itu dilaksanakan wasalisu ayyakuna muaddiyan, yang dikerjakan itu apa, sholat ada. Nggak boleh sholat qadha. Kemarin kita punya utang di rumah nggak sholat duhur, kemudian dikerjakan di qasar ketika kita dalam perjalanan, nggak boleh Pak ya. Yang boleh dikerjakan ketika kita melaksanakan perjalanan itu ya waktu itu gitu. Istilahnya dikerjakan hanya sholat ada, nggak boleh sholat qadha. Ya. Iya. Apalagi kalau mobil pribadi itu kita yang ngatur waktunya Pak. Iya. Enggak, istilahnya kita yang mengatur waktunya malah lebih bagus gitu. Malah apa? Ya terserah Bapak mau jamaah, ya apa untuk melaksanakan sholat itu ya monggo, enggak di jamaah. Yang penting jangan ketinggalan waktu. Ya. Kalau kita khawatir ketinggalan waktu, ya berarti ya lebih baik kita jamaah. Contohnya ini yang dilaksanakan Nabi ketika kita pergi sebelum duhur. Nah, sebelum duhur itu Pak ya, sebelum duhur diperkirakan duhur kita nggak bisa sholat di apa, nggak bisa sholat di jalan, paling nanti bisanya waktu asar. Nah ini ketika di awal waktu duhur kita harus niat dalam hati, nanti sholat duhur saya jamak takhir di waktu asar. Ya sudah direncanakan, jadi sudah punya rencana, nanti sholat duhur saya akan jamak di waktu asar. Kalau perginya kita perjalanannya sudah masuk waktu duhur, diperkirakan nanti asar nggak bisa sampai ke tempat tujuan, nggak bisa melakukan sholat asar. Nah lebih baik dilaksanakan jamak takdim, berarti sholat duhur dan sholat asar digabung jadi satu, itu banyak digabung jadi satu. Terus untuk sholat yang bisa dilaksanakan jamak itu tadi harus sholat yang bangsa 4 rakaat, yang dikosor 4 rakaat. Kalau maghrib tidak bisa dikosor tapi bisa di jamak. Terus untuk
jamak qasar yang harus dilakukan, wajib dilaksanakan, bukan jawaz dan bukan afdal, wajib. Itu kalau kita melaksanakan sholat, contohnya sholat asar, kalau kita laksanakan sholat asar itu waktunya nggak cukup untuk melaksanakan sholat apa? Sholat itmam. Kalau kita sholat 4 rakaat nggak cukup, ya itu berarti harus apa? Wajib diqosor jadi dua rakaat. Dan itu tadi apa? Karena kondisi. Ya, karena kondisi. Karena apa? Yaitu dasarnya wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Agama tidak membuat kalian jalan sempit. Itulah karena dipermudah. Wa in khiftum ayyaftinakum mulladina kafaru. In khiftum lamun khawatir sira kabeh ayyaftinakum ing yen to mitnah ing sira kabeh niror ing sira kabeh ayyana lukum tegese oleh maknani ing sira kabeh bi makruhin kelawan perkara kang den sengiti. Sapa sing nira, sapa sing mitnah alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Atau tadi kan boleh mengqosor salat, ya, boleh mengqosor salat dengan alasan bepergian jauh. Tadi syaratnya seperti itu. Atau kalian diperbolehkan mengqosor salat atau menjamak salat jika kalian diteror oleh orang kafir. Ini dalam apa? Dalam kondisi peperangan ini, dalam kondisi peperangan. Jika kalian diteror oleh orang kafir atau difitnah oleh orang kafir, dan orang kafir itu akan apa? Membahayakan diri kalian. Nah, untuk itu daripada nanti kita apa? Tidak kita meninggalkan waktu zuhur, waktu asar dan seterusnya, lebih baik qasar diperbolehkan. Bayanun lil waqi. Orang yang dalam kondisi ketakutan karena diteror, karena mendapat fitnah dari orang-orang kafir dalam kondisi perangan, bayanun bagi keterangan lil waqi maring kejadian itu menerangkan apa? Menyatakan suatu kejadian seperti itu. Iddaka nalikane mengkono kang tinutur fala mafhuma lahu mongko ora kefahaman iku musuh. Wa bayyanat lan wis terangake apa as-sunnatu sunnah hadis Nabi annal murada sak temene den karepake bisa fari kelawan safar bepergian atau wili kang ado wa huwa arba'atu barotin 4 pos wa ya tawi arba'atu barotin iku marhalatani rong marhalah yang dimaksud 4 barit 4 pos itu adalah 2 marhalah atau sitata asyara farsakon 16 farsah itu 2 marhalah itu tadi 85 kilometer. Kalau 3 marhalah berarti berapa Pak? 2 marhalah 85 dibagi 2 42 setengah 42 setengah ditambah 85 berapa Pak? Ya kira-kira itu 3 marhalah. Kalau perjalanan kita sudah sampai 120 km itu berarti lebih baik dijamak dan diqosor. Itu dengan catatan kita harus ngerti tata caranya jamak qosor itu Pak ya. Wa yukhadu lan den alap mingkoli saking dawi Allah falaisa alaikum junahun. Jadi semuanya itu adalah apa?
kalau kita kerjakan falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa, tidak jadi masalah. Berarti istilahnya Pak boleh. Annahu rukhsatun, itu semua annahu saktamne antak sore minas sholah iku rukhsatun sebagai apa? Rukhsah, kemurahan. La wajibun, bukan kewajiban, itu suatu kemurahan. Itu tadi diskon, mau diambil ya bagus, nggak diambil ya nggak masalah gitu Pak ya. Jadi suatu kemurahan, bukan suatu kewajiban. Wa alaihi Syafi'i, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Kemudian syaratnya jamak qashar berikutnya itu ketika kita niat harus ditakyin, ya, harus ditakyin qasron atau majmu'ah. Dia itu qashar Pak di jamak. Kalau niatnya tidak diikutsertakan, berarti jamak qasharnya tidak sah. Jamak qasharnya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya, ketika mereka mengerjakan sholat, kalau dikerjakan jamaah itu sama-sama bersama orang yang dalam kondisi apa? Jamak qashar. Tidak boleh orang yang asal sholat ikut makmum bersama orang yang tidak jamak qashar. Contoh namanya Pak Eko lagi perjalanan ke pulang kampung, kemudian singgah ke masjid ingin sholat. Pak Eko mau mengqashar sholat zuhur 2 rakaat, tapi tiba-tiba dia masuk ke masjid ngikut apa? Jamaah masjid yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaupun pas jamaah yang kita ikutin itu apa? Sudah selesai tahiyat awal, tahiyat akhir, dan Pak Eko kan pas 2 rakaat. Walaupun seperti itu enggak boleh mengikut jadi makmumnya orang yang sholatnya sholat sempurna, bukan sholat jamak qashar. Innal kafirina kanu aduwwan mubina. Innal kafirina saktamne wong akeh, saktamne wong kafir iku kanu ana sapa kafirin lakum maring sira kabeh iku aduan. Innal kafirina saktamne wong kafir kanu iku ana sapa kafirin. Ini apa? Jumlahnya kanu, jumlahnya kana, isimnya dan isim serta isim dan khobarnya, jadi khobarnya inna. Aduan jadi khobarnya kana dulu banyak. Innal kafirina, sesungguhnya orang kafir, kanu itu ada lakum bagi kalian aduan sebagai musuh mubinan yang nyata, bainal adawa, di antaranya para musuh. Berarti orang-orang kafir itu memang musuh kita yang nyata. Jadi orang kafir itu musuh kita nyata, dianalogikan sebagai apa? Setan tapi nampak. Tapi dengan catatan orang kafir yang memusuhi kita, orang kafir yang musuh Islam, orang kafir yang angkat senjata menyerang orang Islam, itu adalah musuh kita. Tapi kalau orang kafir, mereka dalam tanggungan orang Islam, mereka mengajak damai, itu tidak boleh diperangi, tidak boleh dijadikan. Bahkan Nabi dalam hadis Nabi, man ada dhimmiyan faqad adani, barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, berarti dia menyakitiku. Itu kata Nabi yang termasuk orang kafir yang jadi musuh secara nyata. Orang kafir yang betul-betul memerangi kita, memusuhi kita. Kalau mereka musuh kita harus angkat senjata kita. Asyidda'u 'alal kufari, harus keras terhadap orang-orang kafir kalau kondisinya seperti itu. Jadi ini menggambarkan ayat 101 dari An-Nisa
Kewajiban melaksanakan sholat dimanapun kita berada dalam kondisi apapun, di tengah perjalanan, sesibuk apapun harus disempatkan untuk mengerjakan sholat. Khawatirnya ketika kita di tengah perjalanan sampai 2 waktu ditunggu, zuhur asar nggak sholat, dikhawatirkan yudrik victory, ini khawatirkan kalian menemukan malaikat Israel mencabut nyawa di tengah jalan dalam kondisi kita meninggalkan 2 kewajiban, 2 meninggalkan apa? Perintah, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Makanya dalam kondisi apapun, walaupun 2 rakaat ini Allah berikan apa? Diskon, sudah 2 rakaat saja, nggak usah 4 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat, boleh, nggak masalah. Sampai segitunya kita tetap tidak mau menjalankan. Kalau sudah seperti itu, ya orang tersebut berarti apa? Mengingkari terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kunta fihim. Nah, ayat berikutnya nanti menerangkan tentang sholat khauf. Pernah sholat khauf, Pak? Belum pernah, ya? Sholat khauf nanti harus kita praktekkan, Pak. Karena kalau tidak diperhatikan nanti apa susah. Sholat khauf ini sholat dalam keadaan ketakutan di medan peperangan. Di medan peperangan. Memang kita mau perang, Pak. Memang kita mau perang, Pak. Ya. Soalnya ini ketika kita praktek sholat khauf, ini ketika kita di apa? Madrasah diniyah kelas 5. Saya itu nggak pernah praktek lagi di MTS, nggak pernah praktek, apalagi di Aliyah nggak pernah praktek. Ini waktu kita sholat praktek, sholat khauf, sholat gerhana, ini adalah apa? Ketika kita sholat, kita kelas 5 diniyah, itu guru kita Ki Haji Besri, Allah yarhamu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk guru saya. Ketika beliau meninggal, saya masih di pondok, sudah di pondok pesantren, karena beliau mengajar ketika saya waktu masih di kampung kelas 5 diniyah. Kalau malam ngaji di rumahnya, ngaji Sabina, ngaji Sabina, ngaji Sulam Taufik, ngaji Tijan, itu bersama beliau. Dan nanti untuk sholat khauf kita praktek, Pak, ya, enggak apa ya? Ya. Ya. Ya, saatnya juga boleh kita melaksanakan jamak qashar itu kalau kita sudah melewati batas desa. Batas desa kita mau pergi, contohnya nih, sudah meninggalkan Lebak Pagi, sudah di kota Tangerang, ya boleh mengerjakan. Kemudian begitu sudah sampai tempatnya Pak Jono, kampungnya sudah nggak boleh lagi, karena sudah sampai tempat tujuan sebelah, sampai tempat mukimnya. Sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan jamak qashar, tapi sholatnya nggak jadi. Saya baru menemukan pertanyaan seperti ini. Iya. Ya. Karena tujuannya gagal, berarti nanti sholatnya apa? Yang zuhur udah dihitung apa?
sudah lunas, tapi yang asal harus nanti apa? Diulang dari rumah, gitu Pak ya. Iya. Enak amat gitu. Ini tadi termasuk tambahan lagi, mulai mengerjakan sholat jamaah dan qashar kalau sudah melewati batas daerah yang kita tinggalkan. Kemudian kalau sudah sampai tempat tujuannya, tapi tempat tujuannya kalau tempat desa yang dituju, kampungnya, kalau sampai kampungnya nggak boleh sudah nggak boleh melaksanakan sholat jamaah qashar, kecuali kalau berpergian ini bukan pulang kampung, kita mau jalan-jalan ke mana, rekreasi, itu diperbolehkan sampai tiga hari gitu ya, sangat diperbolehkan sampai tiga hari. Ya. Nggak boleh. Kalau pertanyaan jadi kan kamu disangkan kalau nggak boleh. Nggak bisa, sudah keluar dari desa Cianjur dan batasan mana baru bisa dibayar sholat. Rumah kita kan dua ya, rumah kami dan kampung yang masing-masing. Jadi kecuali kalau kita bepergiannya itu bukan pulang kampung, jalan-jalan ke Surabaya, sampai di tempat penginapan di hotel di mana Surabaya bisa mau apa selama kita masih usaha. Kemudian yang terakhir, ketika kita usul di fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an ila dhuhri jam'at taqdimin qasr di tanah. Kita harus yakin bahwa kita ini masih jadi seorang musafir, masih orang yang diperbolehkan qashar sholat, harus yakin. Tapi kalau kita sudah ragu, ini saya masih diperbolehkan qashar sholat, saya masih termasuk apa itu waktunya orang musafir belum, tidak bisa, harus yakin kalau kita ini benar orang musafir. Kalau enggak, ya berarti kalau kita ragu, sholatnya harus sempurna, tepat, nggak boleh jamaah dan qashar. Itu ya. Tadi kan boleh, ya boleh qashar, itu kan apa? Boleh sholat biasa. Itu diperbolehkan qashar itu apa? Untuk hanya apa? Annahu rukhsatun, sebagai pemurahan aja, diskon aja. Jadi kan kalau diskon diambil, ya alhamdulillah, nggak diambil nggak masalah. Tapi kalau kasih diskon nggak diambil kan sayang banget. Itu belinya harganya mestinya 50.000, suruh bayar 25.000. Sayang kan 25.000. Tapi kalau memang itu apa ragu, lebih mantap ya mau. Sekarang kan masjid banyak, di mana-mana ada masjid parkir, tidak masalah. Tapi sekali-kali kita mempraktekkan ilmu kita gitu Pak ya. Ya. Contohnya untuk jamaah takdim asal ditaruh di dhuwur ya, ditaruh di dhuwur. Tahu dhuwur kan apa? Misalnya Pak, dhuwur dan asar dikerjakan pada waktu sekarang dhuwur. Usolli fardhu dhuhri. Ini jamak doang apa berikut qashar? Usolli fardhu dhuhri rakaataini
mustabdilal iblati majmu'an bil asri dan bil qasrah gitu. Jadi kalau boleh isolkan misalnya batal aftur Pak yang berapa tampil lagi Allah niat saya sholat duhur 2 rakaat jamak takdim qasar ya gitu aja ya gitu. Istilahnya Pak, bahasa dalam hati, bahasa yang tidak diucapkan itu biasanya lebih cepat Pak, lebih cepat ya daripada dilakukan, daripada usul itu lebih lama. Kalau bahasanya itu dalam hati lebih cepat. Nggak masalah Pak. Kalau begitu kondisinya tidak memungkinkan, itu istilahnya berarti obrol. Karena kita tidak bisa keluar dari waktu, ada jalan keluarnya obrol. Nah, tetap kita apa? Harus punya prediksi. Kalau kita keluar sekarang kena macet, kalau kita keluar sekarang kena macet, berarti disengaja. Ya kan? Ya. Kalau itu diukur 2000 namanya umumnya dijalankan dan bisa diprediksi. Makanya al-ikhtiyaru afdhul ikhtiyar itu baik. Dan pada saat ini saya masuk di jalan tidak bisa sholat, tidak bisa sholat keluar dari waktunya, makanya saya dapat tunggu 5 menit atau kita kerjakan sholat dulu. Wa idza kunta fihim wallahu a'lam bis-shawab. Ya dapat disampaikan mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim iftarana fatran qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana alimna ma la 'allamtana alimna ma yanfa'una alimna ma la yanfa'una innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain tajaba min dzalikal anwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa al-baitina wa man hadara bi al-jama'a min al-dunya wa al-iman wa al-ibadah wa al-Qur'an wa al-dhikr wa al-Qur'an wa al-khair wa la tajalna wa iyyahu min al-syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu